Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5RC ingin menampilkan video perancangan dan juga pembuatan monitoring kelembapan dan suhu berbasis IoT. Dan perkenalkan, saya Sedeli Syarafsisi dengan NIM 124430105. Saya Arisa Nurani Tias dan NIM 1244301. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nina Ramadhani Putri dengan NIM 124430005. Pada proses perancangan di breadboard dimulai dengan menaruh ISP pada breadboard lalu dilanjutkan dengan DHT. Nah, pada sensor DHT ini terdapat 3 pin berupa pin positif, output, dan juga negatif. Untuk pin positif dihubungkan dengan pin 3,3 volt pada ISP, kemudian untuk output dapat dihubungkan ke pin 25, 26, ataupun 27. Pada kesempatan kali ini kelompok kami menghubungkannya dengan pin 25. Lalu untuk bagian negatif dapat disambungkan ke ground. Setelah itu dapat dilanjutkan dengan proses pada blink. Sekarang dilanjutkan dengan proses pada website Blink untuk mengelola dan mengatur atau monitoring mengenai proyek IoT yang akan kita buat. Di sini kita akan membuat template baru di developer zone dengan memasukkan judul. Kemudian nanti di save. Kemudian kita lanjutkan dengan memasukkan data stream berupa suhu dengan data type-nya double dan unitnya Celsius. Tidak lupa juga kita menambahkan data stream untuk kelembapan. Untuk data type-nya integer, unitnya persen. Dengan nilai maksimum sama dengan suhu yaitu 100. Sekarang lanjutkan dengan proses dashboard berupa penambahan gauge diubah menjadi suhu dan juga kelembapan. Setelah prosesnya selesai, kita balik lagi ke home untuk penambahan atau pemasukan device. Nanti akan dikirimkanlah coding untuk diletakkan di Arduino IDE. Jadi di sini saya akan menjelaskan program monitoring suhu dan kelembapan menggunakan ESP32 dan DHT22 dan Blink. Dimana program ini digunakan untuk membaca suhu dan kelembapan dari sensor DHT22 dan menggunakan ESP32. Kemudian hasil pembacaan tersebut dikirim melalui aplikasi Blink-nya sehingga dapat dipantau melalui smartphone atau komputer secara real time. Jadi kita akan menjelaskan untuk program codingannya terlebih dahulu, yang dimana pada bagian awal ini dimana ini ada ID template proyek yang akan dibuat di Blink, di aplikasi Blink-nya. Lalu di sini ada nama project yang dibuat di Blink. Lalu ini ada kode autentikasi agar ESP32 itu dapat terhubung ke akun Blink yang sudah benar. Lalu pada bagian sini di ini merupakan kumpulan fungsi membentuk program kerja, yang dimana WiFi ini digunakan agar ESP32 ini dapat terhubung ke jaringan WiFi. Lalu yang ini untuk membantu proses komunikasi data melalui internet. Lalu ini digunakan untuk menghubungkan ESP32 dengan aplikasi Blink-nya. Lalu yang DHT ini digunakan untuk membaca data dari DHT22-nya. Lalu di sini ada pengaturan WiFi, yang dimana ada nama dan juga password WiFi-nya, dimana untuk SS ini merupakan nama jaringan WiFi-nya. Lalu untuk pas ini adalah password WiFi-nya. Untuk
di bawahnya di define. Ini merupakan pengaturan sensor pada DHT22 yang digabungkan dengan pin, sebuah pin pada ESP32. Lah untuk jenis sensornya itu adalah jenis sensor yang dipakai DHT22. Lalu di sini ada blink timer, dimana waktu untuk menjalankan suatu perintah secara berkala. Terus di sini ada void sensor, dimana bertugas untuk mengambil data dari sensor DHT22. Lalu ada float, merupakan data kelembapan udara yang disimpan pada variabel H. Untuk float T itu suhu disimpan pada variabel T. Lalu pada bagian ini dimana jika sensor gagal dibaca, maka program akan menampilkan pesan gagal membaca DHT. Lalu di serial monitor akan diperintahkannya untuk di-return atau menghantarkan fungsi agar data tidak salah pada saat dikirim ke blinknya. Lalu di sini ada mengirim data ke blinknya, dimana untuk yang FO ini digunakan untuk menampilkan suhu, sedangkan yang yang VO ini untuk menampilkan suhu, sedangkan yang V1 ini untuk menampilkan kelembapannya. Lalu ada void stop, dimana fungsinya untuk menjalankan satu kali saat ESP pertama kali dinyalakan. Lalu ini ada serial begin yang dimana untuk menampilkan informasi pesan pada serial monitor, lalu menghubungkan ESP32 ke blinknya. Lalu sensor DHT itu siap untuk digunakan. Dan di sini ada void loop, dimana fungsinya untuk menjalankan terus menerus selama ESP32 itu menyala. Untuk yang run ini untuk koneksi antar ESP32 dan server blinknya agar tetap aktif. Terus untuk timer ini memeriksa apakah waktunya sudah menjalankan fungsi. Jika sudah 2 detik, maka data sensor yang dibaca dan dikirim ke blinknya. Mari kita atur temperatur dan kelembapannya. Kita atur, misalnya segini. Terus untuk kelembapannya, lalu kita akan buka web blinknya. Setelah dilakukannya proses pemrograman menggunakan Walkwi, di sini diinputkanlah coding dari Walkwi tadi di Arduino IDE dengan memilih port berupa ESP32 device module. Setelah itu, tombol pada ESP32 ditekan pada saat proses penguploadan agar dapat menerima data output. Ketika serial monitor sudah menampilkan temperatur dan juga kelembapannya, maka bisa dilanjutkan di proses pembukaan blink untuk melihat hasil dari pengukuran atau monitoring suhu dan kelembapan di ruangan pada website Blink dan juga aplikasi Blink.